Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 metodologi penelitian akan menyampaikan teknik analisis data dan kuantitatif. Nah, yang pertama itu ada statistik deskriptif dan inferensial. Nah, statistik deskriptif juga bisa disebut sebagai statistik deduktif atau statistik sederhana. Adalah statistik yang tingkat pengerjaannya mencangkup cara-cara menghimpun, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan. Yang selanjutnya, statistik inferensial. Yang lazim juga bisa disebut sebagai statistik deduktif atau statistik lanjut atau statistik mendalam. Adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah dikumpul dan diolah. Selain itu, statistik inferensial juga menyediakan aturan tertentu dalam rangka penarikan kesimpulan, penyusunan atau pembuatan ramalan, penafsiran, dan sebagainya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis distribusi data. Data yang dianalisis dalam statistik parametrik ini harus memenuhi asumsi normalitas. Dan jenis data yang cocok untuk statistik parametrik ini berjenis kuantitatif. Sedangkan statistik non-parametrik adalah statistik bebas sebaran. Dan statistik non-parametrik ini cocok untuk data yang berjenis kualitatif. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang validitas isi dan validitas konstruk. Validitas sendiri, Aswan menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes memiliki suatu validitas yang tinggi apabila hal tersebut menjelaskan fungsi ukur secara terpapar atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Nah, di sini validitas tes yang valid terhadap tujuan tertentu atau pengambilan keputusan tertentu memungkinkan tidak valid untuk tujuan atau pengambilan keputusan lainnya. Konsep validitas tes dapat dibedakan atas dua di sini yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Untuk validitas isi sendiri adalah suatu tes yang mempermasalahkan sejauh mana tes mengukur tingkat penugasan terhadap isi atau materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran sendiri. Sedangkan untuk validitas konstruk adalah suatu validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Nah, reliabilitas sendiri diterjemahkan dari kata reliability, yang berarti hal yang dapat dipercaya atau tahan uji. Nah, sebuah tes dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut memberikan data hasil yang ajak atau tetap.
walaupun diberikan pada waktu yang berbeda kepada responden yang sama. Hasil tes yang tetap atau seandainya berubah, maka perubahan itu tidak signifikan. Maka tes tersebut dikatakan reliable. Oleh karena itu, reliabilitas sering disebut dengan keterpercayaan, keterandalan, keajekan, konsistensi, kestabilan, dan sebagainya. Seperti diuraikan di atas, sebuah alat ukur yang baik harus valid dan reliable. Nah, selanjutnya yaitu ada metode mencari koefisien reliabilitas. Yang pertama yaitu ada metode tes ulang. Nah, metode tes ulang ini diterapkan untuk menghindari adanya penyusunan dua seri tes. Nah, yang kedua metode tes sejajar. Nah, metode ini mengharuskan adanya dua buah seri soal yang mempunyai kesamaan tujuan, bobot soal, tingkat kesukaran, susunan soal, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Nah, yang ketiga ada metode tes tunggal. Metode tes tunggal dilihat dari kepraktisannya lebih praktis daripada dua metode sebelumnya. Metode ini hanya melakukan sekali tes kepada sekelompok subjek. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang formula yang digunakan dalam teknik analisis reliabilitas pada data kuantitatif. Formula yang pertama yaitu ada formula KR20 yang mana dapat diterapkan pada instrumen yang mempunyai data skor dari tes yang seolah-olah dibagi-bagi menjadi belahan sebanyak butir yang dimiliki. Yang kedua ada formula KR21 yang lebih sederhana daripada KR20. Yang ketiga ada formula Spearman-Brown yang dapat diterapkan pada soal yang mempunyai jumlah butir genap. Selanjutnya ada formula Rulon yang dapat diterapkan dengan belah dua atau split half method seperti halnya pada formula Spearman-Brown. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama adalah jumlah butir tes. Umumnya semakin besar jumlah butir soal, maka akan semakin tinggi reliabilitasnya. Hal ini terjadi karena semakin banyak tes, maka akan banyak perilaku yang dapat diteliti dengan lebih tepat. Yang kedua yaitu penyebaran skor. Sebagai catatan awal, koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh penyebaran skor dalam kelompok yang diukur. Yang ketiga yaitu objektivitas. Objektivitas sebuah alat ukur yang menyatakan derajat untuk pemberi skor kompeten yang sama mendapatkan hasil yang sama. Yang keempat yaitu metode estimasi reliabilitas. Saat menguji koefisien reliabilitas tes standar, memutuskan metode yang digunakan untuk menentukan besarnya koefisien reliabilitas merupakan hal yang sangat penting. Itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.